Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai ekonomi makro 1. Selamat belajar. Hai, selamat datang. Sebelum kita mulai belajar hari ini, jangan lupa sarapan dan juga sebelum belajar berdoa dulu ya. Oke, semangat. Hai. Kita hari ini akan belajar mengenai ekonomi makro. Nah, seperti yang sudah diketahui, ekonomi makro membahas mengenai keadaan ekonomi secara agregat. Sebelumnya, kalian sudah belajar di pengantar ekonomi makro. Nah, di dalam ekonomi makro ini nanti kita akan membahas lebih mendetail mengenai pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran pada perekonomian 2 sektor, 3 sektor, hingga 4 sektor yang melibatkan masyarakat luar negeri. Oh ya, kemarin kalian sudah mempelajari agregat demand dan juga agregat supply. Hari ini nanti selama satu semester ke depan kita juga akan mempelajari mengenai kurva IS dan LM. Apa ya? Nah, kita tunggu penjelasan berikutnya. Karena kalian harus belajar secara mandiri dan kita belajar menggunakan online learning, jadi kalian harus rajin-rajin baca materi secara keseluruhan. Materinya tidak hanya dari Buriza, tapi juga kalian bisa membaca buku-buku referensi yang sudah ada. Kemudian, ketika kalian tidak paham, kalian bisa mengulangi berkali-kali video pembelajaran yang sudah saya berikan. Jangan lupa kerjakan tugas dengan baik ya. Oh ya, di pertemuan kedua ini nanti kalian akan mengerjakan kuis yang ada di Sepejar. Kemudian kalian harus mengisi voting yang ada di link di dalam Sepejar juga. Oke, semangat! Di pertemuan kedua ini nanti kita akan membahas beberapa hal, yaitu adalah GDP atau Gross Domestic Product. Kemudian kalian juga akan belajar mengenai two approaches to measure GDP, atau kalian harus mempelajari dua pendekatan untuk mengukur GDP, kemudian hal-hal yang tidak diukur oleh GDP, dan juga kalian akan mempelajari GDP nominal dan juga GDP real. Nah, benar sekali bahwa pertemuan kali ini hampir sama dengan pembahasan di pengantar makro. Jadi, ketika kalian lupa, kita akan mengingatkan lagi, oke? Nah, pembahasan yang pertama adalah mengenai Gross Domestic Product atau GDP. GDP itu apa sih? GDP itu adalah the total market value of all final goods and services produced within a given period by factors of production located within a country. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah GDP ini adalah keseluruhan jumlah dari barang akhir dan juga jasa akhir yang diproduksi di dalam suatu periode tertentu, biasanya adalah dalam 1 tahun oleh faktor-faktor produksi yang berlokasi di dalam suatu negara. Jangan sampai bingung ya antara Gross Domestic Product dengan Gross National Product. Penekanannya adalah pada domestiknya dan pada nasionalnya. Kalau domestik berarti adalah keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu negara pada satu periode tertentu. Jadi di negara, baik dihasilkan oleh warga negara itu sendiri maupun warga negara asing yang berdiam pada negara tersebut. Kalau Gross National Product itu nanti adalah hasil produksi yang dihasilkan oleh warga negara baik di negara itu sendiri maupun di luar negeri. Itu kalau Gross National Product. Gitu ya. Nah, Gross Domestic Product itu juga bisa disebut kalau dalam bahasa Indonesia adalah produk domestik bruto yang menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara. Kalau di dalam Badan Pusat Statistik atau BPS, GDP ini menjadi salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam periode tertentu. Nah, GDP ini pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara, atau merupakan tadi jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit perekonomian.
Maka dari itu, GDP ini dijadikan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. Nah, kenapa itu penting? Ternyata karena GDP ini nanti yang hubungannya dengan pendapatan nasional bisa dijadikan untuk mengukur yang namanya pertumbuhan ekonomi. Oke, sekarang ini mungkin sekarang sedang dibahas pertumbuhan ekonomi Indonesia berapa? Oh, ternyata minus. Minus berapa? Minus 5,3 kalau nggak 5,2 ya. Nah, itu nanti kalau secara 2 kuartal berturut-turut kita akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, maka akan terjadi apa? Ya, betul. Kita akan terjadi yang namanya resesi. Oke, cukup di sini untuk slide ini. Kita akan beranjak ke slide berikutnya. Masih membahas mengenai gross domestic product. Ada beberapa hal yang harus dipahami mengenai gross domestic product ini. Dalam gross domestic product ini nanti yang dihitung adalah barang dan jasa akhir, yaitu market value final goods. Sehingga harus menghindari yang namanya perhitungan ganda. Karena yang dihitung adalah hanya final goods saja. Dan juga di dalam gross domestic product ini tidak mengenali adanya barang intermediate atau barang perantara ataupun bahan bakunya. Sehingga yang dihitung adalah hanya final goods atau barang akhirnya. Dan juga di dalam gross domestic product ini menghitung yang namanya nilai tambah. Nilai tambah dari apa? Nilai tambah dari final goods-nya, bukan dari bahan mentahnya atau bahan setengah jadinya. Jadi ketika nanti misalkan saya contohkan, ketika nanti akan menjual baju gitu ya, pakaian. Maka ketika pakaian tadi masih berbentuk benang, masih berbentuk kain dan belum menjadi baju, maka itu nanti tidak dihitung dalam perhitungan gross domestic product karena bukan merupakan final goods, bukan merupakan barang akhir. Kalau masih dalam bentuk kain, ya berarti tidak dihitung dalam yang namanya final goods karena kain itu masih termasuk dalam intermediate goods atau barang setengah jadi atau barang perantara. Begitu. Jadi nanti kalian akan membaca lebih jelasnya di dalam yang namanya bukunya. Kalau tidak paham, silahkan bertanya ke Bu Risa. Nah, itu ya, mengenai GDP yang pertama. Kemudian, di dalam yang namanya gross domestic produk atau produk domestik bruto, ada beberapa hal yang dikecualikan dalam perhitungannya. Yaitu yang pertama adalah kalau berhubungan dengan financial transaction, yang pertama adalah pembayaran transfer publik itu tidak termasuk pada gross domestic product. Kemudian pembayaran private transfer itu juga tidak masuk. Kemudian transaksi pasar saham itu juga tidak masuk dalam perhitungan gross domestic product. Kemudian kalau di dalam second hand sales atau penjualan barang bekas itu juga tidak termasuk dalam perhitungan gross domestic product. Misalnya seperti menjual mobil bekas ke teman itu tidak termasuk dalam perhitungan gross domestic product. Ketika nanti berhubungan dengan mobil, yang dihitung adalah barang baru, ya, mobil baru yang dihitung. Ketika nanti di showroom misalkan menjual mobil bekas, perhitungannya itu nanti tidak masuk dalam gross domestic product karena itu adalah barang yang sudah bekas. Begitu juga dengan rumah bekas atau rumah second itu tidak masuk dalam perhitungan gross domestic product karena tadi bekas second hand sales gitu ya. Ini mengenai gross domestic product. Pembahasan berikutnya adalah mengenai two approaches to measure GDP. Jadi, dua pendekatan yang biasanya digunakan untuk menghitung gross domestic product atau produk domestik bruto. Biasanya sih kita mengenalnya ada dua pendekatan. Yang pertama adalah income approach atau pendekatan pendapatan atau hasilnya gitu ya. Nah, biasanya yang dihitung apa? Yang dihitung adalah dari pendapatan dari faktor-faktor produksi. Ada wage, upah, rental income, sewa, interest income, biasanya dari bunga, dan juga profit. Profitnya biasanya dari modal. Nah, itu nanti kalau pendekatan pendapatan, itu nanti biasanya dikenal dengan Y sama dengan W plus I plus R plus P. W-nya tadi wage, upah, I-nya adalah interest, jadi interest income dari bunga. Kemudian rent itu nanti biasanya dari sewa. Kemudian profit biasanya berasal dari modal. Itu adalah perhitungannya dari pendekatan pendapatan. Nah, yang biasanya lagi digunakan untuk menghitung GDP
pendekatan yang kedua adalah dari expenditure approach atau pendekatan pengeluaran. Biasanya pendekatan pengeluaran ini digunakan atau berisi mengenai jumlah uang yang digunakan untuk membeli final goods. Dan siapa yang membeli final goods? Nah, itu nanti yang akan menjadi pertanyaan yang akan kalian pelajari secara mandiri. Nah, biasanya GDP itu nanti atau Y itu nanti biasanya kalau menggunakan expenditure approach atau pendekatan pengeluaran itu rumusnya adalah C plus I plus G plus neto ekspor. Nah, C ini adalah konsumsi. Indikator konsumsi ini nanti biasanya mengenai barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat, rumah tangga, konsumen. Baik durable good ataupun non-durable good. Barang tahan lama maupun bukan barang tahan lama. Lalu I itu adalah investasi, investment. Investasi tidak harus melulu mengenai saham, tidak harus mengenai obligasi, tetapi investasi di sini bisa berupa mesin, bisa berupa mobil, bisa berupa tanah, bisa berupa gedung, begitu ya. Lalu ada government, G, government. Biasanya government expenditure ini adalah pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk konsumsi juga, untuk membiayai pembangunan infrastruktur atau untuk belanja pegawai. Nah, itu biasanya masuk dari government expenditure. Kemudian ada ekspor neto. Ekspor neto itu jelas bahwa ekspor dikurangi impor. Itu nanti yang digunakan dalam menghitung GDP melalui pendekatan pengeluaran. Di dalam gambar ini, kalian akan melihat adanya perekonomian dari 4 sektor, yaitu dari RTK atau household, kemudian ada government, ada pemerintah, kemudian ada kalau US business ini dari rumah tangga produsen, dan juga ada all other countries, jadi adalah masyarakat luar negeri. Kalau kalian perhatikan, di sini ada perputaran barang dan jasa, dan juga pendapatan yang didapatkan oleh rumah tangga konsumsi, kemudian disalurkan untuk pemerintah, disalurkan untuk rumah tangga produsen, dan juga disalurkan untuk masyarakat luar negeri. Bagaimana nanti ketika kalian menghitung, kalian melihat bahwa oh di sini nanti bagaimana kalau menggunakan pendekatan pengeluaran tadi adalah dari investasi, dari konsumsi masyarakat, juga dari government expenditure, juga dari ekspor impor atau ekspor neto tadi. Biasanya pun kalian ketika menghitung yang namanya GDP, kalian akan menghitung GDP sama dengan NNI, NMP sampai dengan yang terakhir adalah disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Gitu ya. Nominal GDP dan real GDP. Nah, kalau nominal GDP atau GDP nominal biasanya diukur menggunakan nilai atau harga pada waktu itu, gitu ya. Jadi GDP nominal itu mengukur nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan harga-harga di waktu tersebut, sehingga tingkat harga pada umumnya bisa meningkat karena inflasi yang menyebabkan kenaikan GDP nominal. Meskipun jumlah barang dan jasa yang diproduksi pada waktu itu tidak mengalami perubahan. Nah, kemudian itulah kenapa bahwa yang digunakan biasanya untuk menghitung adalah GDP real atau real GDP. Karena apa? Karena biasanya GDP real ini nanti yang diukur adalah menggunakan harga pada tahun dasar, gitu ya. Reflect change in the price level dan juga use base year price. Jadi yang digunakan untuk mengukur dalam GDP adalah menggunakan tahun dasarnya. Nah, kalau PDB nominal tadi mengukur nilai produk selama 1 tahun dengan harga pada tahun itu, nah ini akan menyebabkan bahwa dengan perubahan PDB nominal tadi dari waktu ke waktu akan mencerminkan perubahan baik dalam harga dan dalam output fisik. Sehingga pun nanti ketika untuk mencerminkan hanya perubahan di produk atau di output fisik, biasanya ekonom-ekonom itu akan menurunkan PDB nominal sebanyak indeks harga secara keseluruhan. Dan juga, maka dari itu, PDB real tadi disebut sebagai PDB atas harga konstan, karena
yang digunakan untuk menghitung biasanya adalah menggunakan use base year price. Jadi digunakan dalam pada tahun tertentu. Biasanya misalkan untuk menghitung GDP real dari beberapa tahun gitu ya, mulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2020. Maka itu nanti kalau misalkan menghitung GDP realnya menggunakan tahun dasar 2010 ya digunakan 2010, lalu bandingannya mana? Kalau dibandingkan dengan 2020 maka yang diperbandingkan adalah antara 2010 dan dari 2020. Sehingga apa? Sehingga ketika menggunakan GDP real tadi itu bisa memperhitungkan inflasi yang terjadi, sehingga menunjukkan bahwa keadaan GDP pada saat itu ya benar-benar kelihatan. Berbeda dengan nominal GDP tadi. Kalau menggunakan nominal GDP, harga yang digunakan ya harga pada waktu itu, yang dihitung pada waktu itu tadi, sehingga tidak bisa mencerminkan keadaan perekonomian ketika kita menghitung menggunakan nominal GDP. Nah, ini adalah bagaimana cara untuk menghitung GDP Price Index, yaitu ya. Jadi Price Index in given year, yaitu yang pertama menggunakan Price of Market Basket in specific year dibagi dengan Price of Same Basket in base year. Jadi dikalikan 100. Nah, itu tadi adalah untuk menghitung Price Index-nya. Lalu untuk menghitung Real GDP, biasanya digunakan adalah nominal GDP dibagi Price Index tadi in 100. Atau biasanya Price Index ini nanti bisa dikatakan kalau kalian melihat atau membaca buku, itu biasanya menjadi GDP deflator. Itu yang dijadikan perhitungan dari real GDP. Nah, mengenai shortcomings of GDP, ini adalah mengenai hal-hal yang biasanya tidak dihitung dalam GDP. Yaitu adalah yang pertama, non-market activities, leisure, lalu improved product quality, the underground economy, GDP and the environment, kemudian composition and distribution of the output, dan juga yang terakhir adalah non-economic sources of well-being. Nah, sebenarnya apa sih shortcoming of GDP tadi? Bahwa beberapa hal yang sebenarnya terjadi dalam masyarakat itu tidak dihitung dalam perhitungan GDP. Di luar dari yang tadi di awal Bu Riza katakan bahwa itu merupakan intermediate goods. Ini di luar dari intermediate goods atau barang antara gitu ya. Jadi ada hal-hal yang dikecualikan atau yang dikeluarkan dari GDP. Yang pertama adalah aktivitas non-pasar ataupun aktivitas yang tidak ada di dalam pasar gitu ya. Terus ada yang namanya kegiatan kenyamanan. Leisure ini bisa menjadi kegiatan yang kadang-kadang seseorang melakukan itu, misalkan kegiatan sukarela dan jasa amal. Nah, itu orang-orang ketika menyumbang itu kan tidak diperdagangkan, maka itu tidak masuk dalam perhitungan dari GDP. Kemudian kualitas produk yang ditingkatkan itu juga tidak masuk dalam GDP. Misalkan yang dihitung kan karena barang akhir gitu ya. Jadi misalkan kenaikan dari laptop gitu ya, penggunaan laptopnya dulu Pentium gitu ya, kalau sekarang sudah Intel Core berapa. Nah, itu ketika terjadi peningkatan kualitas itu tidak masuk ke dalam penghitungan GDP, tetapi yang dihitung adalah yang nilai akhirnya GDP, nilai akhir dari laptop tadi, harga dari laptop tadi. Kemudian kalau kalian mengetahui the underground economy ini sebenarnya bukan selalu hal-hal yang negatif ya. Bukan berarti underground economy adalah dari black market atau perekonomian underground seperti drug trafficking, penyelundupan, narkoba, terus bisnis prostitusi dan sebagainya yang tidak tidak diakui oleh pemerintah sebagai suatu pasar dari menghasilkan barang dan jasa begitu ya. Tetapi underground economy ini juga masuk ketika ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu kan kalau dilihat sebenarnya dia menghasilkan banyak sekali barang dan jasa yang bisa dihasilkan oleh ibu rumah tangga. Tetapi pekerjaan dari ibu rumah tangga tadi tidak termasuk pekerjaan, dan barang-barang yang dihasilkan pun tidak masuk dalam perhitungan dari barang dan jasa akhir, sehingga tidak masuk dalam GDP. Padahal ibu rumah tangga bisa menjadi sopir, memasak gitu kan, bisa ngepel, bisa jadi guru sekolah anaknya, bisa sebagai financial accountingnya keluarga dan lain-lain gitu kan. Tapi itu tidak masuk dalam perhitungan perekonomian, bisa disebut sebagai the underground economy. Jadi ketika kita membicarakan underground economy ini tidak selalu hal-hal yang negatif tadi.
seperti prostitusi, narkoba, miras, jual beli barang-barang black market, itu sebenarnya tidak selalu melulu itu gitu ya. Yang intinya adalah semua kegiatan yang tidak masuk ke dalam perhitungan GDP. Kemudian ada PDB dan lingkungan. Nah, ini biasanya sih kalau PDB dan lingkungan ini nanti hubungannya dengan ketika kita bercocok tanam sendiri, menghasilkan barang dan jasa sendiri. Itu kan untuk konsumsi kita sendiri. Kita tidak perlu mengeluarkan uang, sejumlah uang untuk membayar harga tadi, tetapi kita sudah berusaha berproduksi sendiri. Dan juga ada juga nanti ada selisih total pendapatan dan pengeluaran atau produksi dan pengeluaran. Itu juga masuk ke dalam yang tidak dihitung dari GDP itu. Nah, ini mungkin merupakan bahasan terakhir dari pertemuan kedua kita. Kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Bisa melalui WhatsApp group atau melalui media lain. Begitu ya. Terima kasih, selamat belajar, dan jangan lupa Bu Riza ingatkan lagi, ketika kalian sudah mempelajari materi di pertemuan kedua ini nanti, kalian akan mengerjakan kuis yang ada di Sipejar, dan juga kalian harus mengisi vote dari Mentimeter yang sudah Bu Riza sematkan di Sipejar. Baik, selamat belajar, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.